Perkenalkan, saya Francisca Andini, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Di video pendidikan ini, saya akan memaparkan bagaimana proses atau micro-teaching dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, puji Tuhan ya, hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran dari anak-anak. Apakah hari ini semuanya hadir? Wah, hebat sekali sekarang anak-anak Ibu semakin rajin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pertahankan ya. Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tampaknya kalian semua sudah siap. Untuk itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembukaan. Kepada Hana, saya persilahkan. Terima kasih kepada Hana yang telah memimpin kita doa pembukaan pada hari ini. Untuk anak-anak lainnya, persiapkan diri ya untuk doa penutup. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat kira-kira pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait apa? Oke, betul sekali yang disampaikan. Jadi anak-anak, Ibu akan memberikan gambaran umum terkait pembelajaran kita hari ini. Jadi, capaian pembelajaran kita hari ini terkait komponen membaca, di mana capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks, narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif, dan peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita teks narasi. Selain itu, peserta didik mampu memahami kosakata baru dari teks yang dibaca atau ditayangkan yang dipirsa sesuai dengan topik. Di mana untuk alur tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan kata kunci paragraf pada teks bacaan. Peserta didik dapat menganalisis ide pokok teks bacaan. Peserta didik dapat menganalisis ide pendukung teks bacaan, dan peserta didik dapat mengembangkan paragraf baru berdasarkan ide pokok dan ide pendukung. Anak-anak, sekarang Ibu mengajak kalian untuk menyaksikan video tarian yang telah tersedia. Bagaimana pendapatmu terkait video tarian tersebut? Oke, silakan mengangkat tangan. Baik, terima kasih Jonathan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Jonathan tadi bahwa dalam video tarian tersebut terdapat gerakan-gerakan seperti gerakan meliuk dan gerakan lain-lainnya, di mana tarian tersebut menunjukkan kekayaan atau kekhasan suatu daerah, khususnya daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, salah satu komponen dari pembelajaran kita hari ini terkait menyimak. Nah, anak-anak, dalam menyimak, kalian disarankan untuk memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara atau tips yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. Yang pertama adalah lihat dan perhatikan orang yang sedang kalian simak atau orang yang sedang berbicara. Yang kedua, jangan sambil bicara dengan teman atau melakukan hal lain. Artinya, kalian harus fokus terhadap apa yang sedang disampaikan. Dan yang ketiga adalah kalian perlu mencatat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lainnya terkait hal yang sedang ditayangkan atau hal yang sedang disampaikan. Anak-anak, Ibu telah menyampaikan kepada kalian 3 tips penting bagaimana cara kita menyimak dengan baik. Sekarang Ibu mengajak kita untuk sama-sama membaca teks yang telah Ibu sediakan, yaitu teks dengan judul Dikenal Karena Menarik. Untuk itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan membacakan teks
dan teman-teman lainnya, anak-anak lainnya silakan menyimak dengan saksama. Yang ingin maju ke depan silakan mengangkat tangan. Ya, silakan Putri. Terima kasih kepada Putri yang telah membacakan teks bagi Ibu dan juga bagi teman-teman. Sekarang, ayo kita membaca bersama teks tersebut supaya kita lebih memahami isi atau makna dan tujuan dari teks tersebut. Kita baca bersama-sama ya. Nah, anak-anak, Putri tadi sudah membacakan teks untuk kita dan kita juga telah membaca bersama. Ibu harap bahwa kita sudah memahami isi dan makna dari teks tersebut. Untuk itu, Ibu punya 5 pertanyaan buat kalian. Sekarang ambil buku dan alat tulis kalian dan segera kerjakan 5 pertanyaan ini. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikan kelima soal tersebut. Anak-anak, waktu kalian untuk mengerjakan sudah selesai karena 10 menit sudah berlalu. Sekarang saatnya kita mendiskusikan dan memeriksa hasil kerja kalian. Ibu harap kalian dapat memeriksanya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan pada teks tersebut dengan nama tarian dari masing-masing desa. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan Angela. Iya, betul sekali. Jadi dalam teks tersebut terdapat beberapa desa yang disebutkan, di mana terdapat Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur dengan tari seblang, Desa Cempaka di Bali dengan tari baris, Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang, Desa Situraja di Jawa Barat dengan tari umbul, dan Desa Gigieng di Aceh dengan tari Seudati. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah penari dalam tari Seudati? Oke, silakan anak Maria. Iya, betul sekali jawabannya. Jadi terdapat 8 pemuda yang menarikan tari Seudati. Kita beralih ke pertanyaan ketiga. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Silakan Lani. Betul sekali jawabannya. Jadi tari tersebut adalah tari baksa kembang. Pertanyaan nomor 4. Apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Silakan mengangkat tangan. Oke, ya, betul sekali. Tari tersebut adalah tari umbul. Sekarang pertanyaan terakhir. Ibu mau kalian semua serempak menjawab. Pertanyaannya adalah, adakah tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu? Sebutkan nama tarian tersebut dan tujuannya. Silakan menjawab. Wah, betul sekali yang kalian jawab. Jadi, tari tersebut adalah tari seblang, di mana tari ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang menjawab kelima pertanyaan tersebut semuanya dengan benar? Silakan mengangkat tangan. Wah, rupanya kalian menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ayo kita beri apresiasi. Anak-anak, jika kalian perhatikan tadi, pada teks yang telah kita bacakan, terdapat beberapa kata yang Ibu beri warna biru, di mana terdapat beberapa kata seperti kata tari, memperagakan, menerjang, meliu, mementaskan, dan kata gemulai. Sekarang, Ibu telah menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia di depan kalian atau KBBI. Sekarang Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mencari arti dari kata-kata tersebut. Selamat mengerjakan! Anak-anak, 5 menit waktu kalian sudah selesai. Sekarang saatnya kita mendiskusikan arti dari ke-6 kata yang telah kita cari. Oke, kata pertama, kata tari. Ibu minta salah satu dari kalian membacanya. Terima kasih. Jadi, tari adalah gerakan badan baik tangan dan sebaiknya yang berirama.
Biasanya diiringi bunyi-bunyi seperti bunyi musik, gamelan, dan sebagainya. Kata kedua, kata memperagakan. Silakan dibaca artinya. Ya, jadi memperagakan artinya memamerkan, misalnya memamerkan baju, topi, sepatu, dan sebagainya. Kata ketiga, menerjang. Silakan. Iya, betul sekali. Jadi menerjang artinya menendang atau menyepak. Menyepak dalam hal ini menyepak ke bawah atau ke depan. Ingat ya. Selain itu, menerjang juga artinya menyerang atau menyerbu. Contoh kalimatnya, pasti ia sudah menerjang sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menahannya. Selanjutnya kata meliuk. Jadi meliuk artinya berkeluh ke sisi, seperti gerakan pesenam, penari, dan sebagainya. Kata yang kelima adalah kata mementaskan, di mana artinya adalah memainkan sesuatu di panggung, baik seperti tentang sandiwara dan sebagainya. Oke, kata yang terakhir, kata gemulai. Silakan menjawab secara serempak. Wah, tepat sekali. Jadi gemulai artinya lemah lembut. Ini berkaitan dengan gerak anggota tubuh. Anak, keenam kosakata tadi Ibu harap kalian dapat menggunakannya dengan tepat dan benar dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam berkomunikasi dengan teman, orang tua, guru, ataupun lingkungan sekitar. Sekarang kita akan membahas terkait ide pokok dan ide pendukung. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung? Silakan angkat tangan dan sampaikan pendapatmu. Iya, terima kasih yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi anak-anak, ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok paragraf disebut juga sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ada ide pokok paragraf dan ada juga ide pokok tulisan. Untuk ide pokok suatu paragraf, biasanya kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara untuk ide pokok suatu teks secara utuh, biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf. Dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan, kita bisa mengetahui apa ide pokok dari tulisan tersebut. Selanjutnya, ide pendukung. Apa sih ide pendukung itu? Jadi, ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan tentang ide pokok dan ide pendukung. Sekarang coba buka LKPD 1. Nah, di situ dikatakan bahwa Ibu ingin kalian membaca kembali teks terkait dikenal kala menari. Selanjutnya, setelah kalian membaca dan memahami isi teks tersebut, temukan ide pendukung dan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian kalian menuliskan di buku tugas kalian. Tuliskan juga ide pokok dari teks dikenal kala menari. Nah, kalian dapat membuatnya seperti tabel yang telah Ibu berikan. Contohnya seperti yang dapat kalian pada layar yang ditampilkan. Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD 1 tersebut. Anak-anak, waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan LKPD 1 sudah selesai. Sekarang saatnya kita mendiskusikan hasil kerja kalian. Untuk paragraf pertama, silakan mengangkat tangan. Silakan Andini. Oke, jadi seperti yang disampaikan Andini, bahwa ide pokok dari paragraf 1 adalah 5 desa yang terkenal dari ciri khas tarian dan para penarinya. Di mana ide pendukung dari ide pokok adalah kalimat-kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf 1. Terima kasih Andini. Selanjutnya kita beralih ke paragraf kedua. Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi, ide pokok dari paragraf kedua adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari seblang. Nah, dengan ide pendukungnya adalah kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf tersebut. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Siapa yang mau? Oke, Alfred, silakan. Betul sekali, Alfred. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga adalah Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Dengan ide pendukung adalah kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf tersebut. Selanjutnya, pada paragraf yang keempat, Ibu mau untuk anak-anak yang dideret sebelah kiri Ibu untuk menjawab. Silakan. Ya, kalian betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf keempat adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari baksa kembang. Dengan ide pendukungnya adalah kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf tersebut. Sekarang untuk paragraf kelima. Ibu mau untuk anak-anak di bagian kanan Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok paragraf 5 adalah Desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul. Dengan ide pendukungnya adalah kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf 5 tersebut. Untuk paragraf terakhir, paragraf 6, Ibu mau kita sama-sama menjawab ya. 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf ke-6 adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari saudari. Nah, ide pendukungnya adalah kalimat lainnya yang terdapat pada paragraf 6 tersebut. Kira-kira apa ide pokok dari teks dikenal karena menari? Oke, silakan. Betul sekali. Jadi, ide pokok dari teks dikenal karena menari adalah beberapa daerah terkenal karena tarian yang menjadi ciri khasnya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya untuk menjawab. Sekarang Ibu minta untuk kalian mengumpulkan hasil kerja kalian untuk Ibu periksa kembali. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan satu kalimat kepada kalian dan tugas kalian adalah mengembangkan kalimat tersebut menjadi paragraf. Ibu akan membagi kalian secara berkelompok, kemudian kalian mengerjakannya secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab dan disiplin ya. Siap? Oke, hari ini tadi kita membahas mengenai dikenal karena tarian. Jadi, dari tarian tersebut, kita harus mampu mengenali apa makna dan pesan dari tarian tersebut. Dan juga kita berkewajiban untuk melestarikan dan memperkenalkan tari-tarian tersebut sebagai warisan budaya Indonesia kepada orang lain. Baik teman-teman sesama kita ataupun para turis atau wisatawan. Ibu telah menyampaikan membagikan refleksi peserta didik. Silakan peserta didik mengumpulkannya dan mengembalikannya kepada Ibu. Kemudian Ibu akan memberikan pengayaan dan remedial. Sebentar Ibu akan membagikannya secara perorangan ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita terkait ide pokok dan ide pendukung pada hari ini. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Gabrielo. Terima kasih Gabrielo telah memimpin doa untuk anak-anak lainnya. Persiapkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian akan mempersiapkan diri dan membaca materi yang Ibu bagikan untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Sampai jumpa. Demikianlah video micro teaching saya terkait pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya.